pendakan kain songket mungkin atau batik ini apa nih? Kalau sosialisasi kemarin tuh inisiatif dari ayah sih sebenarnya. Sebenarnya ayah tuh mau buat acara punya. Batik Bengkalis ya, batik khas Bengkalis. Nah, benar. Kenapa dibawa batik khas Bengkalis? Atau ada something di balik itu semua? Kayak pendaftaran itu kami kemarin ada juga lah sekian nominal, itu dana pribadi. Oke. Tahu. Dan kalau mungkin ada orang yang mau beli atau mau pesan, kemana nih kita mau perginya nih? Boleh. Sebelumnya gini. Hai, saya Devra Asranda, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi hari ini teman-teman seperti biasa saya akan ngobrol ajak kalian ya mendengarkan obrolan yang cukup menarik. Dan hari ini spesial saya mendatangkan dan datang ke sini di tengah-tengah kita semua, yaitu Putri Remaja Batik Nasional ya, tahun 2023 dengan meraih juara 2 presentasi terbaik. Nah, di sini beliau ini merupakan anak asli Bengkalis dan juga sekarang lagi melanjutkan studi kuliah ya. Ya. Nah, selamat sore lah, sore lah. Sore. Ya, selamat sore karena kita syutingnya di sore hari. Nah, gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan kan masih banyak nih orang-orang yang mungkin kurang tahu sebenarnya gelar atau perlombaan dari Remaja Batik Nasional ini lomba apa sebenarnya? Boleh ceritakan sedikit? Boleh, baik. Pertama kayak bertanya tentang Putri Batik Remaja Indonesia ini, dia bukan dari Pemda ataupun sejenisnya, itu dari agensi. Jadi yang mendirikan agensi ini adalah Didi Organizer. Oke. Ya, dia sebuah agensi yang berdiri di Jakarta pusatnya di Jakarta. Berarti bukan di bawah sebuah kementerian kan? Bukan, dia sebuah dari agensi. Oke, agensi kayak perusahaan lah, ibaratnya perusahaan ya, model bisa gitu. dikatakan seperti itu. Okay. Nah, ini perjuangan jadi Putri Batik ini tentu nggak mudah kan, terus masih banyak prosesnya. Nah, proses tahapan sampai ke tahap nasional itu gimana tuh? Boleh diceritakan mungkin? Boleh, sedikit bisa saya ceritakan ya. Pertama kali itu tahun ini juga pertama kali Nisa mengikuti kelas modeling. Ada teman Nisa kelas modeling, mengikuti kelas modeling dia. Nah, habis itu mengikuti kelas modeling. Pas bulan 3 itu pertama kali saya mengikuti event pencarian bakat 2023 yang digelarkan sekabupaten. Alhamdulillah dapat juara umum. Lalu berbincang-bincang, ternyata yang punya sanggar ini, kawan Nisa ini, dia alumni dari Putri Remaja. Nah, kawan Nisa ini juara atau enggak kemarin tuh? Kemarin belum. Di provinsi dia dapat juara 2, di nasional dia masuk juga kategori. Oke, terus lanjut ceritanya. Nah, jadi habis itu dengan dia nih tadi nawarin, pertama tuh mau mengikuti Bujang Dara awalnya. Nisa mau mengikuti awal Bujang Dara. Tetapi karena ada beberapa hal, Nisa nyoba aja lah yang dari si kawan saya ini tadi, si Putri namanya. Jadi dari dia, yuk Kak, coba join deh ke Putri Remaja Indonesia, Putri Remaja Riau. Karena Putri Remaja Riau dan Putri Batik Indonesia ini masih dalam satu agensi. Nah, abis itu bulan 7 Nisa mengikuti audisi. Alhamdulillah Nisa masuk, Nisa mendapati runner up 3 ataupun dikategorikan sebagai Putri Remaja Pendidikan Riau. Cukup banyak juga berarti. Terus? Jadi dari situ, nah Putri Remaja Pendidikan Riau ini dia kalau dimasukkan ke harapan 1 atau juara 4. Nah, dari sini nanti yang kan itu ada 6 orang. Juara 1, juara 2, juara 3 itu larinya ke Putri Remaja Indonesia. Juara 4, 5, 6 larinya ke Putri Batik Indonesia. Ini kami dikirim dari Riau ada sekitar 12 orang, yang 6 untuk remaja, yang 6 lagi untuk cilik. Ini yang 12 ini beda-beda kabupaten atau satu kabupaten satu orang atau bebas saja karena ini gimana itu? Random aja sih, ini bebas saja. Soalnya kemarin dari Kabupaten Bengkalis sendiri itu ada 2 orang yang ikut Nisa sama kawan Nisa, cuman yang masuk Nisa sendiri. Nah, untuk daftar ini berbayar atau gratis atau didanai oleh organisasi pemerintah mungkin atau organisasi atau apa gitu? Kalau misalnya dalam kata dana sih enggak, itu dana pribadi. Ya, itu dana pribadi. Kayak pendaftaran itu kami kemarin ada juga lah sekian nominal, itu dana pribadi.
Ya. Oke, berarti yang dibawa Nisa ini kan kalau nggak salah dari beberapa sumber informasi berita yang saya baca, yang ya saya baca lah gitu kan, yang dipresentasikan sama Nisa ini kan batik Bengkalis ya, batik khas Bengkalis. Nah, benar. Kenapa dibawa batik khas Bengkalis? Atau ada something di balik itu semua atau gimana? Oh, gitu. Nah, gini. Karena dari pusat sendiri itu kan kalau untuk putri batik itu kan kalau misalnya kan kami dibagi dua nih, yang satu putri Indonesia, remaja Indonesia, yang satu putri batik. Kalau putri remaja Indonesia ini dia menampilkan bakat. Sedangkan putri remaja batik itu dia mempresentasikan batik kebanggaan daerah masing-masing. Jadi makanya itu karena yang disuruh itu mempresentasikan batik daerah masing-masing, bisa mengangkat batik Bengkalis. Ini batik khas Bengkalis ini sebenarnya memang udah ada dari dulu atau karena kebutuhan untuk lomba ini Nisa berkoordinasi pihak tertentu atau bagaimana nih sejarah dari batik Bengkalis ini? Kalau batik Bengkalis sendiri itu udah ada dari dulu. Sebelum Nisa mengikuti lomba ini udah ada dari dulu cuman karena masyarakat Bengkalis mungkin belum tahu. Ya, kan? masih asing sih. Masih asing. Ya. Jadi itu. Makanya karena itu saya ingin melestarikan budaya saya sendiri. Oke. Ada berapa jenis nih kalau boleh tahu untuk batik Bengkalis yang dibawa, yang dipresentasikan gitu? Kalau Nisa kemarin mempresentasikan batik itu ada cuman 2 ikon, yaitu ikan terubuk sama pucuk rebung. Bawa batiknya? Batiknya bawa. Coba tunjukkan lah, boleh nih, mana tahu ada yang mau lihat. Boleh, ini dia. Ini batik khas Kabupaten Bengkalis, yaitu dari Langgam Sako Teluk Lata. Oke. Ya, ini dia. Dua ini. Ya, ini 2. Kalau untuk warna sendiri ini boleh di custom atau memang udah ketentuannya? Saya buka ini apa ya? Wah, kalau untuk warna sendiri itu boleh kita custom. Kalau misalnya bisa kita custom, bisa dari memang asalnya ada gitu. Yang ini, ready. Ini terubuk ya? Ya, ini kan terubuk, ini pucuk rebung. Ini kan kebanyakan motif yang diperkenalkan ini kan sama kayak motif apa ya, kain songket sama tenun. Nah, yang membedakan kain songket mungkin atau batik ini apa nih? Kalau membedakannya tuh dari segi pembuatan. Oke. Ya, kalau batik ini kan dia kan ada model cap, ada model apa tuh namanya, ada model cap, terus ada model celup gitu kan. Kalau tenun itu kan dia kan dijahit. Menggunakan benang emas gitu ya. Terus bahan kainnya kayaknya lebih keras. Lebih keras. Terus tuh juga dalam untuk pemakaian. Kalau batik ini bisa digunakan sehari-hari, kalau tenun itu kan lebih ke acara formal orang gunakan gitu. Sejauh ini produksi batik Bengkalis ini apakah masih dalam bentuk kain kayak gini atau udah bisa dipesan mungkin dalam bentuk baju? Makanya nih spesial nih bahas batik, jadi saya pakai batik juga nih. Atau belum, atau sejauh mana nih yang Nisa tahu? Dan kalau mungkin ada orang yang mau beli atau mau pesan, kemana nih kita mau perginya nih? Boleh. Sebelumnya gini, di Bengkalis sendiri itu terdapat beberapa lokasi tempat batik ya. Itu ada di Langgam Sako yang seperti saya bawa ke nasional, itu ada juga di Mandau, ada juga di Temiang. Itu juga jenis sama? Sama semua, cuman dia beda ya, gaya lah, beda gambar ya. Beda. Kalau misalnya untuk di Temiang itu Nisa pernah kemarin membawa di sosialisasi Nisa kemarin itu dia menggunakan batik, dia tuh pakai batik celup gitu, batik ikat, terus kainnya tuh dari batang pohon. Kain batang pohon? Kainnya tuh dari batang pohon. Itu Nisa belum mempelajari terlalu dalam gitu kan. Tetapi pas Nisa pegang kainnya itu juga lumayan keras. Bedanya dari yang ini, kalau yang dari batik Langgam Sako Teluk Lata ini, dia bapak ini impor langsung dari Solo. Kainnya? Kainnya bahan semuanya tuh dari Solo. Dari Solo? Solo. Oh, Solo. Nah, berarti untuk pembuatannya sendiri itu di Bengkalis berarti ya? Cuman bahannya aja? Iya, cuman bahannya aja diimpor dari sana. Terus tuh juga, ini batik ini nih batik cap. Ini batik cap. Dia kan ada yang batik tulis, batik cap. Tahu. Ada yang pakai kayak apa ya namanya bahasa printer gitu. Bukan printer, dia kayak pena dimasuk itu dalam canting. Canting, saya lupa namanya itu. Tulis. Canting, ditulis gitu kan. Enggak gitu ya kalau di Bengkalis. Kalau yang ini dia cap. Kalau canting itu dia lebih mahal lagi. Soalnya dia langsung kan. Iya betul. Itu memang tangan anak seni Yogi yang ketahuan Yok. Oh gitu ya. Kalau untuk produksi baju belum sejauh itu kalau Nisa tahu? Kalau misalnya setahu Nisa nih, kalau dari untuk Langgam Sako sendiri mereka baru
memproduksi ini Kain, oke. kain. Kalau misalnya untuk orang kebanyakan beli kain, jadi sendiri buat bajunya gitu. Oke, untuk pasarannya udah sampai ke pasar mana aja Wah, nih? ini udah sampai luar negeri, ke Udah sampai Malaysia. Malaysia. Iya, orang Malaysia udah sampai jejak ke batik itu, lokasi batiknya langsung. Oke. Hmm. Banyak juga berarti ya? Ya, udah lumayan. Kalau sejauh ini baru 5 ya yang dibuat 5 atau Kalau untuk jenisnya? motifnya itu udah sekitar ada 25 motif. Iya. Banyak juga ya. Udah banyak, Oke. banyak. Berarti bisa lah nih kalau untuk kawan-kawan yang mungkin bridesmaid ya. Boleh ke, ya benar. Berarti Atau kan langsung mau ke lokasinya di Tuk Latak Langgam Sako. itu udah ada yang berbentuk baju tak? Itu deh tadi saya nanya. Kalau belum untuk berbentuk baju itu belum. Belum ya. Belum. Berarti masih bahan kain Masih lah bahan gitu. kain gini ya. Sebenarnya kalau bahas tentang batik langgam sako ya, Iya. langgam sako itu kemarin kita udah janjian sama yang punya itu kemarin untuk datang ke sana ngevlog untuk nengok pembuatannya, tapi karena kesibukannya ya oke, saya juga lagi banyak peliputan berita akhir-akhir ini, jadi belum ke sana. Nah, terus ini kalau saya lihat kan juara 2 presentasi, ya kan berarti kan ada apa ya, penjurusan, bukan penjurusan ya, istilah apa itu Pak ya, penggolongan lah gitu, jenis-jenis. Ada yang presentasi mungkin atau kayak Pujantara yang saya tahu kan ada untuk fotogenik gitu, atau ada yang jalan paling terbaik, catwalk terbaik. Kalau di yang saya ikuti itu gimana? Atau cuma ada satu aja nih? Kalau ini saya ikuti kan gini ya. Dia Nisa ini termasuk bagian kategori presentasi terbaik. Kategori ya. Karena pada saat itu juga kami seluruhnya itu mempresentasikan batik khas masing-masing. Alhamdulillah Nisa mendapati presentasi terbaik 2. Tetapi kalau misalnya untuk juara itu ada runner up 1 sampai 4 sampai 5. Oke. Runner up 1 sampai 5. Total orang yang ikut di Nisa ikuti ini berapa orang nih? Kalau yang untuk putri remaja batik itu sekitar 20-an. Untuk remaja Indonesia itu lumayan ramai. Untuk putri batik anak sekitar 30-an. Wah, gokil, ramai. Karena itu dari seluruh Indonesia mengikuti. Ya, pastilah. Nah, terus kalau udah pulang ke Bengkalis nih, sejauh mana nih? Kan udah bawa budaya Bengkalis, terus sudah tingkat nasional. Nah, sejauh ini gimana nih respon mungkin dari pemerintah kita, atau ada mungkin dukungan atau gimana? Kalau dukungan sih memberi motivasi pasti ada dari Pak Wakil, dari dinas-dinas yang terkait, kan dari keluarga juga ada gitu. Pasti. Ya. Tapi kalau untuk yang mungkin kasih apa ya, kakak bahasa saya agak apa juga nih, agak malu-malu deh kalau saya nanya, mungkin dikasih bonus mungkin ya kan, apresiasi orang kan bisa dalam bentuk verbal, non verbal, mungkin kan kayak gitu. Nah kalau untuk verbal mungkin ya selamat, nah ada ini. Kalau untuk yang non verbal kayak gitu, ini tolong ini jadi penyemangat, mungkin ada yang kayak gitu, mungkin udahnya pergi pakai dana pribadi ya nanti kan, mana tahu nanti ditutup dengan ini mungkin. Sejauh ini gimana? Kalau sejauh ini sih belum ya, cuman ada kemarin bagian anggota instansi, anggota DPR, anggota DPR ada bapak itu ada ngasih uang jajan lah gitu ya. Cuman kalau untuk dinas pemerintah sendiri itu belum. Belum. Pokoknya itulah. Belum ya. Belum. Apa? Kalau saya sih kalau saya boleh berharap ya, ini saya tentunya kalau melihat generasi muda yang bisa dikatakan berprestasi juga tepat meluangkan minat dan bakatnya, tentu harus diapresiasi. Tak hanya dalam bentuk verbal, tentunya dalam bentuk dukungan kayak memberi ruang yang lebih luas. Mungkin kemarin bahkan sosialisasi itu gimana? Ada bantuan atau? Sosialisasi itu dana pribadi, tetapi ada satu instansi yang memang memberikan membantu membantu berupa dana. Ada juga Antesari, dia anggota Dekranasda, membantu bagian konsumsi. Ada juga Kak Aini, dia tuh sanggar ketua sanggar Setia Melayu. Dia terus mau ikut mensupport juga membantu. Nah, instansi yang membantu itu salah satunya apa namanya tuh? Bukan salah satu, memang cuma satu sih. Iya, itu apa tuh? Dari dinas atau dari dia bukan instansinya sih, lebih ke pribadinya, itu Dekranasda lah, anggota Dekranasdanya. Itu memang support itu dari awal Nisa ingin maju ke nasional, itu Nisa lari dulu ke Dekranasda. Dekranasda ini apa nih? Dekranasda tuh dia kayak perkumpulan itu kan singkatan tuh. Kepanjangan apa tuh? Kalau boleh tahu, kayak mungkin orang kan belum tahu ya.
enggak ekonomi. Enggak, dia bukan, dia juga ke bagian budaya gitu. Oh, gerakannya Ah, pergerakannya ke arah budaya, iya, wisata gitu ya. kerajinan gitu. Oh, oke. Iya. Tahu. Kayaknya di Mall Pelayanan Publik kemarin ada juga situ ya. Ada. Oke, tahu. Jadi Terus, gitu. Jadi dialah yang kayak bisa dari awal tuh datang ke dia menolong. Salah satu Antesari, Antemira ini dia dari dinas perkebunan. Dinas perkebunan dia dari dinas banyak kan perkebunan. membantu ini dalam bentuk pribadi, bukan atas nama instansi, bukan. Dia dalam bentuk pribadi, dia cuma support gitu. Respect yang membantu Ya. nih secara pribadi. Diarahkannya Nisa kemana saat itu, pokoknya yang ikut mendukung Nisa dari awal Nisa mau maju ke nasional sampai detik ini tuh 3 orang. Oke. Antesari dari Dinas Dekranasda, Antemira dari Dinas Perkebunan, Kak ini Ketua Sanggar Setia Melayu. Oke, luar biasa. Ya. Banyak juga ya. Nah, kalau untuk apa tadi saya nak tanya tadi, aduh kebanyakan tadi. Tadi kan juga diceritakan kalau, oh ya ini baru tadi terlewat aja nih. Dari tadi nyimpan mau nanya. Kalau sosialisasi sendiri ini memang program yang harus dilaksanakan oleh para putri batik ini atau inisiatif sendiri atau gimana? Kalau sosialisasi kemarin tuh inisiatif dari ayah sih sebenarnya. Sebenarnya ayah tuh mau buat acara penyambutan putri remaja Bengkalis lah gitu kan. Ayah, Ya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Gokil. Ayah. Lepas tu, sedap kawan. Jadi Betul. karena kayak penyambutan putri remaja itu terlalu besar gitu, makanya secara bahasa itu kayak terlalu menyanjung lah gitu kan, gak enak juga dengar. Jadi untuk memperkenalkan diri Nisa ke masyarakat dengan cara melewati sosialisasi gitu. Karena kalau seandainya temanya tuh penyambutan putri remaja batik ini, kalau dibuat sama itu boleh lah ya. Kalau dibuat pribadi kan kayak kayak nggak enak ya, Bang. jadi kesannya haus ya. Haus, betul. haus perhatian orang. Haus. Betul ya sih, memang sih bakal. Jadi karena itu Nisa alihkan. Jadi kan niat ayah juga untuk agar Nisa tuh dikenal juga lah sama masyarakat setempat gitu kan. Betul. Jadi melewati sosialisasi ini. Nah, sejauh pengaruh dari sosialisasi ini gimana nih Nisa? Atau udah cukup dikenal sama masyarakat atau masih kurang puas? Atau mungkin ada harapan lah tersendiri mungkin untuk biar dapat ruang lagi, ya kayak ya gimana ya, ini aja mentok orang bukan saja mungkin nggak tahu nih kalau ada batik Bengkalis. Gimana nih? Untuk sosialisasi kemarin sih ada pengaruhnya sedikit, cuman kalau misalnya untuk betul-betul berpengaruh besar itu Bang, kalau untuk Nisa sendiri yang bergerak itu tidak bisa, harus butuh dukungan dari pemerintah juga kan. Iya, betul. Jadi itu tadi kayak pengaruhnya tuh ada, cuman tidak besar gitu. Jadi Nisa, jadi insya Allah untuk kedepannya Nisa ingin membuat sosialisasi batik Bengkalis ke anak-anak sekolah. Boleh, saya join nanti itu kalau diajak Boleh. Kalau tadi diajak ya ngapain? Boleh. Loh, kok ada Depra kan enggak, lu kan enggak diajak. Cuma masuk grup lah ibaratnya, tapi enggak masuk circle. Oke. Nah, Boleh. kalau putri batik nasional, syarat utama untuk jadi putri batik sendiri ada nggak nih? Kalau misalnya tinggi badan atau ada harus bukan sertifikasi ya, punya sertifikat prestasi tertentu atau memiliki surat rekomendasi dari orang-orang tertentu atau nggak ada sama sekali atau gimana? Nah, gini Sejauh yang bisa tahu lah. Saya ceritakan sedikit ya. Kalau misalnya untuk masuk ke putri batik remaja itu sebenarnya sih asalnya itu dari provinsi Bang. Karena kan awalnya saya mengikuti dari provinsi, berarti syaratnya itu dari provinsi. Oke. Setelah kita menang dari provinsi, langsung dia masukkan ke putri batik remaja Indonesia. Oh. Ya tanpa ada tes lagi, langsung masuk naik ke tingkat nasional. Tinggi badan Nisa berapa? 167. Masa iyo? Kan bahasa Melayu orang kan. 167 ya? Berarti sama dengan saya berarti 167. Pendek ya. Nah, kalau untuk cowok pendek tuh masih lumayan. Lumayan. Kalau untuk cewek 167 tinggi itu, Yok. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Nah, sudah deh. Sebenarnya kalau misalnya untuk syarat untuk masuk itu sih Syarat-syarat tertentu enggak syarat ada. itu kalau misalnya untuk minimal sih tinggi badan sih minimal 165 gitu. Tetapi untuk dalam hal kemampuan rasanya sih tidak perlu tidak perlu lah untuk meragukan itu semua. Oke. Ya. Mungkin karena pas kalau seandainya kita udah masuk nih ke agensi itu, nanti kita bakalan diajar lagi. Oke. Ya, lepas itu? Nah, pas kan itu mengikuti karantina selama 3 hari. 3 hari. Ya, di Jakarta tuh. Pertama di Pekanbaru, habis ke Jakarta. Oke. Wah, ramai ya berarti ya. Berarti banyak lah Nisa kenal dengan orang. Nah, agensi ini jadi bagian dari manajemen Nisa sendiri atau
ya udah dilepas gitu aja menjadi alumni atau ada lagi mungkin yang lain mungkin atau ada kerjasama tertentu dari agensi ini kan mungkin kalau misalnya yang saya tahu lah kalau kita tarik lah kalau kata agensi ini paling terkenal di Korea Selatan lah ibaratnya agensi-agensi tertentu yang mengelola ibaratnya kayak manajemen perusahaan entertainment gitu kan yang mengelola orang-orang jadi idol atau segala macam. Nah kalau agensi yang mengadakan Putri Batik Remaja ini kayak gitu sistemnya atau enggak? Kalau kami ini kayak dikontrak ya bang. Dikontrak selama 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan walaupun kami udah selesai kontraknya kami tetap menjadi bagian dari mereka. Tapi kayak alumni juga sih. Tapi entah ada tugas tertentu ya kayak ini ada enggak kayak gitu? Kalau misalnya selama dikontrak itu bakalan dikasih tugas sih. Tapi kalau misalnya setelah pelepasan kontrak itu enggak lagi. Jadi udah lepas gitu. Tapi tetap menjadi bagian mereka. Nih langkah ke depan gimana nih atau tetap masih mencari kayak mendalami lagi di bidang batik kebudayaan atau ke arah modeling nanti atau ikut lagi pertandingan serupa kayak duta wisata atau bujang dara atau gimana? Kalau misalnya untuk mendalami kebudayaan atau kayak batik itu sih itu tuh bukannya kayak harus kewajiban sih kita sebagai untuk generasi gitu kan. Siap, sesuai. Lepas itu tapi kalau seandainya untuk kedepannya tuh nanti kalau setelah kontrak ini rencana Nisa mungkin mau mencoba pengalaman yang baru lagi. Tetapi tetap memperdalami batik ini juga itu untuk tetap membawa kebudayaan Bengkalis. Saya sih kalau misalnya diminta jadi apa ibaratnya aduh apa tuh istilahnya tuh kalau ngiklan jadi brand ambassador. Jadi saya pakai baju batik ini kan terus foto nanti bio IG saya kan brand ambassador batik Bengkalis melangkah di pula. Amin, tak apa dong. Janganlah, biar kita memberi ruang yang masing-masing lah. Tapi kalau untuk diajak untuk berkolaborasi, ya ayo aja kan, kapan lagi. Berarti ya batik ini cukup lumayan terkenal. Nah, bentar. Ada satu hal yang nyangkut tadi. Kan batik ini kan taunya orang milik suku tertentu kayak mungkin lebih terkenal milik Jawa gitu. Nah, terus yang dikatakan batik khas Bengkalis ini yang menjadi pembeda atau menjadi hal yang tak sama lah gitu kan dengan batik Jawa itu apa tuh? Gimana tuh Nisa? Segi motifnya bang. Oke, cuma motifnya aja. Iya, bagian segi motifnya karena setiap daerah sendiri itu kan misalnya dari daerah kita simbol Bengkalis itu ikan terubuk. Nah ikan terubuk ini nanti dijadikan motif di batik. Misalnya terus tuh kayak apalagi pucuk rebung gitu kan dijadikan motif batik gitu. Jadi yang membedakannya itu ini motif ini aja lah dari segi Bengkalis kecamatan Bengkalis sama kecamatan Mandau. Kalau Mandau itu dia ada motif minyak. Minyak? Ada motif minyak di Mandau. Macam mana bentuk motif minyak? Ada motif minyak di Mandau. Kan air minyak itu kan benda cair ya. Benda cair kan kayak gimana? Ada motifnya. Boleh lah nanti kita lepas itu. Kalau seandainya di Bengkalis sendiri misalnya tuh bentar, minyak ini alat yang gali minyak bukan? Minyaknya digambar dibuat. Karena Mandau itu kan kota minyak kan. Betul. Itu jadi dibikin motif. Bukan alat nambangnya bukan. Alat nambang tahu kan? Bisa kan? Bukan itu. Minyaknya itu bayang sih aku macam mana minyak itu. Bayang tak Pir? Minyaknya Pir, motif minyak. Jadi itu jadi membeda kalau dari misalnya dari Bengkalis sendiri itu kayak ini bunga, ini ada bunga pepaya. Motif batik daun pepaya. Daun pepaya. Ya, ini daun pepaya. Banyak yang kaget-kaget saya nih untuk motif-motifnya. Ini kalau ngobrol kalau tak sambil minum kayaknya tersangkut tenggorokan. Boleh lah. Hisap pula dia dulu. Masuklah brother. Nah seperti biasa Nisa, kalau kita ngobrol-ngobrol ini biasa ada minum. Sila Bang Pir, masuk Bang Pir. Wah, terbalik Bang Pir. Boleh. Tak masalah, nanti tinggal diputus aja Bang Pir. Oke, ini dah. Boleh. Nisa pesan apa nih Nisa? Red velvet. Kita minum lah dulu ya sambil ngobrol ya. Iya betul. Ini dia. Mana sampahnya? Simpan di sini dulu ya. Aduh. Nah Nisa, kalau di Talacian ini Nisa, itu salah satu coffee shop yang cukup populer lah, cukup terkenal di
Bengkalis. Jadi di Talacia Coffee Shop ini banyak berbagai macam menu dari minuman maupun cemilan. Bahkan ada beberapa menu yang berat gitu kayak nasi goreng kayak gitu. Nah, jadi Talacia ini dia bahannya dari berkualitas tapi harga cukup terjangkau. Baik itu untuk anak remaja, anak muda, segala macam. Jadi cocok untuk para mahasiswa yang pengen nyantai, pengen bikin tugas ke sini karena tempatnya estetik, betul kan? Betul, benar. Estetik banget. Terus Talacia ini juga ada ruang yang memang ber-AC. Mana tahu ada di sini yang Bengkalis kan panas. Talacia menjadi tempat yang asik untuk bersantai, ada AC. Yang dimana Talacia ini berlokasi di Jalan Antara yuk aku buta map abang kalau jalan sini. Jalan Antara depan SD 50 Bengkalis. Ini lurus saja dari rumah dinas ketua DPRD Bengkalis. Nah, sambil ini kita rasain nasi kita. Bismillah. Ini saya ini rasa Thai tea itu apa tuh velvet. Mantap betul kalau rasa ini Thai tea ini. Jadi kalau Nisa ini kan masih kuliah atau gimana Nisa? Kesehariannya selain jadi apa ya, peminat budaya, peminat warisan budaya kita ini, apa nih kesehariannya nih kalau boleh tahu nih? Keseharian Nisa karena baru pulang dari nasional itu kan sibuk-sibuk ujian nih. Jadi Nisa kayak free dulu, fokus ujian dulu. Jadi biasanya sih kayak selain ikut kelas modeling kan, ya ini nulis-nulis gitu, nulis cerita gitu. Di mana nulis cerita? Boleh lah. Di Wattpad bukan? Enggak, ini masih kayak nulis biasa aja, belum mau dipublish gitu ya. Diary. Iya serius. Oh diary. Nah saya juga penulis nih, tapi penulis yang belum punya karya buku. Cuman udah dalam bentuk naskah. Udah sejauh itu naskah. Ini spoiler lah sedikit deh. Jadi buku itu berasal dari curahan hati lah. Kalau cowok bicara tentang curahan hati agak geli ya. Memang betul. Jadi saya punya pengalaman pribadi yang saya tuliskan dengan tajuk Separuh Jalan. Nah, itu Separuh Jalan. Tentang saya dan someone. Enggak ada niat mau diterbitkan gitu. Belum selesai. Ini masih dalam proses 80% lah dikatakan gitu. Masih saya dalam bentuk perbaiki. Insyaallah doakanlah mungkin semoga lancar bisa dipublish kan. Nanti free lah insyaallah lah. Belum apa-apa dan janji pula ya. Nah, selain nulis itu tadi masih kuliah nih San? Kuliah atau gimana? Masih kuliah. Di mana kuliahnya nih? Kuliah di kampus Tain Bengkalis atau biasa dikenal dengan kampus Melayu. Oh, yes, kampus Melayu. Kampus Melayu. Jurusan Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, prodi Pendidikan Agama Islam. Sama nih dengan Yogi. Sama. Saya dari STAN juga sih, STAN Bengkalis. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Prodi lah itu. Jurusannya Tarbiyah, jurusannya Dakwah dan Komunikasi Islam. Prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, itu enak tuh kuliah situ tuh, makanya sampai bisa media segala macam. Berarti Nisa ada minat ke guru atau pendidikan agama Islam ya? Ya, sebenarnya sih dulu nggak ada niat ke guru loh, Bang. Kemarin tuh banyak sih orang yang cerita kalau kebanyakan dia ambil guru yang kayak ya udahlah, kayak ini yang paling familiar, yang lain-lain masih kurang. Atau gimana ceritanya tuh? Kemarin tuh kan karena pas Man dulu tuh kan Nisa kan jadi guru ngaji nih. Jadi guru ngaji. Jadi pas tamat Man tuh bingung mau ngambil apa. Man di mana? Man 1. Man 1 Bengkalis. Ya, Man 1 Bengkalis. Ya Allah. Tahu enggak? Ya. Saya cuma 1. Nah, saya alumni Man. Alumni Man tuh sipir tadi, alumni Man. Ada kawan-kawan saya juga lagi. Ini alumni SMA 2. Si Yogi SMA 2. Oke, Man, terus ceritanya. Jadi karena itu kan pas tamat itu kan bingung kan. Karena kemarin tuh mau fokus ke ini aja jadi nulis buku gitu. Jadi karena ayah nyarankan ya udah kuliah aja lah, dimanapun kuliah asalkan tetap kuliah kata gitu kan. Ya udah kuliah lah, ngambilnya jurusan Tarbiyah dan Keguruan PAI. Ini ngambil aja nih kayak minat aja. Awalnya mah jadi guru. Jadi guru. Dulu emang nggak minat jadi guru, jadi kayak sesuatu hal yang tidak kita sukai, bisa jadi kita sukai. Ya mana tahu jadi baik gitu kan. Kayak ginilah bahasanya. Belum tentu apa yang kamu benci itu buruk untukmu, belum tentu apa yang kamu sukai baik untukmu. Benar. Sesuai. Makanya beberapa orang yang sudah sehati tiba-tiba dipisahkan. Kayak gitulah ibaratnya.
Oke. Nah, tadi cerita tentang nulis, memang belum ada publish buku atau ya ini cuman curahan isi pikiran aja tuh? Cuman kayak mengisi waktu kosong aja sih Bang. Kemarin Aha. waktu di MAN itu pernah diarahkan sama guru KIR untuk diterbitkan aja karena bagus katanya kan. Cuman kayak ada beberapa hal Oke, genrenya? lebih ke menyesuaikan aja sih. Iya, maksudnya gaya-gayanya bukan Kayak- kayak mungkin tentang orang kan biasanya tentang cinta-cintaan gitu Cuman kan. kayak cinta-cintaan gitu sih. Iya. Oke, oh banyak nih. Kayak cinta-cintaan ataupun kayak tentang anak-anak broken home gitu juga bisa. Oh, galau-galau Ya. gitu. Oke, paham. Kayak Kayak buku-buku self improvement gitu ya, bukan? Bisa ya, bisa jadi kayak gitu. Nisa kan sukanya denger cerita orang, jadi bisa suka tulis gitu. Oke. Iya. Kalau baca buku, hobi. Lumayan Iya. hobi, tapi nggak semua buku tertentu aja. Kalau novel suka. Oke. Ya. Oke, boleh nih novel aku nanti nih. Siap. Bismillah ya Allah, mudahan tahun ini. Bukan tahun ini sih, tahun depan terbit. Nah, Amin. udah stuck 2 tahun Abang nulis buku itu, tapi belum selesai sampai sekarang. Kenapa? Sebetulnya karena memang pertama acak-acakan. Ini kan kalau kita nulis dari hati ini kan kayak berantak kan. Tulis-tulis aja lah gitu kan. Dari story-story Instagram abang mulai itu sih, memang saya lebih tua kan. Saya tulis di laptop dan segala macam, masih on proses. Nah, kemarin tuh kita ada juga ngobrol dengan penulis buku yang juga termasuk kawan kelas dulu, Fazaul Rafida. Nah, kalau nama pennya Fazal Latifah. Nanti kalau mungkin Nisa berminat ke bidang itu, terus boleh tuh nama-nama teman. Boleh nih Nisa besok mau bikin cerita tentang perjuangan Nisa ya, sampai boleh ke nasional. Nah, bisa asal bagaimana nanti kita mempresentasikan dalam bentuk tulisan itu. Kalau untuk nerbitnya sekarang di Bengkalis juga ada. Ada penerbit buku. Namanya Dot Plus Publisher, tahu? Nggak tahu di mana. Itu yang punya dosen Stain Bengkalis, Pak Azan, kenal? Oh, kenal. Itu boleh nanti. Ini sudah saya promokan nih. Wah, boleh nih Pak. Hubungi saya Pak. Saya promokan. Jadi siapapun sebenarnya nggak ada batasan sih untuk nerbit buku di sana. Karena masih dalam bentuk apa ya namanya, perusahaan penerbit yang bukan mayor, apa namanya itu, indie, masih bentuk indie. Jadi tidak terlalu ketat lah bisa dikatakan gitu. Oh, ada juga ya, boleh lah. Untuk misalnya biasa orang nulis buku ini kan kebanyakan satu ada yang pengen menguatkan backgroundnya. Maksudnya ini Nisa sebagai penulis buku gitu kan. Iya, Ada yang berkepan gitu. Saya termasuk niat gitu sih, tapi belum lah. Belum. Nanti insyaallah lah. Terus ada juga sih lagi nulis tentang komunikasi segala macam. Masih rencana, masih bentuk. Ya berantak lah gitu. Oke. Ada cita-cita jadi penulis buku kalau gitu? Enggak. Belum, masih memang cuman hobi aja. Hobi aja. Enggak. Hobi aja. Tapi kalau untuk nerbit ada niat sedikit pun. Ada niat untuk nerbit kan ada pastinya. Nanti boleh nanti kombinasi nanti tentang apa gitu. Boleh. Bisa terus. Nah, oke. Kita balik lagi lah. Kalau untuk apa ya? Ini distribusi kemarin kan ada sosialisasi nih. Ya. Distribusi misalnya untuk kemana ya? Apa ya? Aduh, takut salah ngomong saya nih karena belum berdasarkan data. Dari kemarin kan saya wawancara tuh, ini katanya kalau misalnya lebih kuat pada produksinya itu bisa jadi ini pendistribusiannya untuk digunakan oleh para aparatur sipil negara di Bengkalis gitu. Udah pernah dengar gitu atau masih dalam bentuk ya wacana-wacana biasa gitu, atau maksudnya tuh batiknya diterapkan di bukan diterapkan kayak digunakan. Iya betul. Batiknya udah digunakan di bagian instansi gitu. Oh, udah ya? Udah. Oh. Batik ini batik dari Langgam Sako ini. Yang ini ya? Bukan, nggak ada warna batiknya beda. Dia warna merah itu khusus untuk orang yang honor lah gitu. Kalau yang pegawainya tuh ada warna hijau. Itu udah diterapkan. Tahu. Ya. Saya selalu nampak tuh kalau misalnya saya lagi liputan, memang ada sih beberapa pejabat pemerintah baik itu Forkopimda atau yang lain-lain. Iya, itu udah diterapkan. Ini dia batiknya dari Langgam Sako. Ada juga sih yang warna hitam saya nampak kemarin. Ada, emang ada. Nah, warna dongkar. Kalau warna dongkar itu dia dari kampus Poltek. Poltek udah. Dosennya udah. Gokil. Tinggal kita lagi yang belum. Tolonglah kalian dengar ini siapapun boleh. Karena kemarin saya dapat tantangan dari staf Bupati pas acara sosialisasi, dia bilang gini, saya kasih kamu tantangan,
untuk diterapkan pemakaian batik ini di kampus kamu. Oh, Karena belum. di Poltek sendiri itu udah ada kan, jadi di stand belum. Oke. Masya Allah sekali contohnya. Kalau sosialisasi ke kampus belum? Belum, masih ada sih rencananya gitu. Kalau untuk ngobrol maksudnya sejauh itu ke mungkin dari orang-orang kampusnya belum ada kayak gitu ya? Masih dalam belum. bentuk ngobrol-ngobrol dengan. Ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke. Rencananya sih mau bikin sosialisasi gitu. Kalau kampusnya bersedia untuk kerjasama. Iya, oke, siap. Itu kalau diminta ya tahu siap aja kan. Iya. Gimana orang kita lagi. Iya. Oke, lanjut minum lagi nih. Boleh. Kan mentau kering lah tenggorokannya kan nyantai. Lagi nih, saya kalau bicara tentang minuman kayak gini, Nisa termasuk penyuka kopi atau tidak? Bisa. Atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Nah, Tapi di Telesia ini kan khusus kopi nih kan. enggak juga. Ada juga yang lain kan, Ada karena juga ini lain. pemesan ini. Oh, oke, betul. Nah, kalau Tara Ciani bukan hanya penyuka kopi yang bisa duduk sini, tapi juga orang-orang yang kayak suka Ya, minuman biasa kayak kayak gini. Nisa, ini Orang biasa. kayak Nisa gini. Abang ngeteh kan, ini Ya, bisa, betul. Sebenarnya saya penyuka kopi nih, Sa. Tapi karena orang-orang kebanyakan yang suka tapi tidak baik. Macam mana ya? Orang yang suka itu kan biasanya bakal keseringan. Jadi karena benar. kalau keseringan akhirnya tidak baik juga. benar. Benar. Saya itu jadinya ada yang kurang bisa lah minum kopi. Lambung tuh jadi rasa tak nyaman. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang mau nyantai di sini sambil bikin tugas, nanti ajalah kawan-kawannya ke sini. Boleh. Nah, kalau malam ada penampilan musik kayak gitu. Oh, ada live musik itu. Nanti kalau mau live catwalk sini. Wah, tantangan sini. Kalau untuk kemarin abang abang sih abang udah tua kan. Dengar kemarin ada Nisa buka les modeling. Nah, itu apa tuh Nisa? Nah, rencana Nisa nih kemarin pas pulang nasional tuh mau buka kelas-kelas modeling, public speaking ataupun kayak sanggar gitu lah jatuhnya kan di sekolah-sekolah. Oh, ya, ekstrakurikuler bukan? Iya, bagian ekstrakurikuler Oke. gitu kan. Tetapi itu kan juga butuh Butuh something, ada ada. komunikasi. Jadi itu pun belum bisa laksanakan karena waktu kuliah juga padat gitu Iya, kan. betul, Tapi kalau seandainya ada yang ingin latihan sama Nisa, mau kelas modeling bareng Nisa, itu bisa datang ke rumah gitu. Apa aja nih materi yang diberikan nih? Kelas modeling catwalk, dia tuh kalau public speaking bisa belajar bareng Nisa. Yang saya bingungkan dari sebuah teknik modeling itu bukan tentang catwalk ya. Kalau catwalk sih insya Allah lah ya, percaya diri kayak aja. Padahal tidak aja. Yang saya penasaran kan tuh kayak ini pada penggunaan outfit lah, warna segala macam. Itu ada ilmu tersendiri gak outfitnya? Baju mungkin di bawah hitam, atasnya cocoknya monokrom gitu. Ada nggak kayak gitu atau belum sejauh itu? Kalau misalnya itu ini abang nanya ya tuh yang menentukan siapa tuh kayak mana? Kalau yang Nisa tahu lah, ibaratnya kalau di modeling sendiri ada termasuk teknik kayak gitu. Kalau yang kayak gitu lebih ke fashion show. Kalau fashion show itu dia memperagakan busana sambil catwalk. Oke. Nah, jadi itu yang busana yang aku maksud tuh kayak gitu. Itu yang termasuk cara presentasi Nisa kemarin enggak? Atau orang kan mikirnya presentasi ini kan ada layar namanya. Layar, ada PPT, presentasi kan gitu kan. Nah, yang presentasi yang Nisa maksud nih bukan kayak gitu kan? Bukan, kalau tapi di situ untuk catwalk sendiri Nisa ada di situ juga. Oke. Iya, kalau misalnya yang presentasi Nisa ini kain ini digantung jadi saya dipresentasikan. Menjelaskan gitu. Ya, menjelaskan ini kain batik Bengkalis. Oh, jadi memang kayak bukan kan ada juga beberapa orang yang presentasi yang nampilkan barang tuh kayak gitu kan? Itu lebih ke fashion show-nya. Kalau Nisa mempresentasikan. Memang menjelaskan langsung. Gokil, Cok. Ada batas waktu tuh menjelaskan? Ada, sekitar 2 menit. Apa kesusahannya tuh? Secara singkat tentang filosofi, terus tuh tentang tentang filosofi dari batik ini. Kira-kira kekuatan dari batik Bengkalis ini sampai bisa membawa Nisa jadi juara 2 itu kira-kira apa Nisa? Kalau kekuatan sih mungkin dari cara mempresentasikannya, Bang. Karena Nisa kan kategori presentasi terbaik kan. Jadi dengan cara mempresentasikannya itu nanti juri itu melihat gitu. Cara ngomongnya gitu ya. Cara menjelaskannya. Kalau Nisa public speaking ini belajar dari mana Nisa? Nah, kalau public speaking itu Nisa nggak belajar sih Bang.
pribadi sih, cuman kalau pas mau detik-detik ke nasional itu kami diarahkan sama orang provinsi untuk belajar sama Bang Kino. Tapi itu cuma untuk 2 kali pertemuan. Tapi kalau misalnya untuk kayak Nisa ini kan kayak mau kayak mau bertanding lah gitu kan, harusnya kan belajar public speaking jauh-jauh hari. Iya betul. Tapi kalau misalnya untuk jauh-jauh hari itu Nisa sendiri, tapi di sisi lain pas detik-detik itu diajar sama Bang Kino. Kalau misalnya untuk pemasukan itu diajar sama Bapak Rizaldi. Bapak Rizaldi itu dia kemarin juri di Pujang Dara Provinsi. Oh, banyak juga mentor. Iya, dia kemarin ini jadi coach terbaik. Wih, gokil Ya. Terakhir lah Nisa, sebelum kita tutup lah obrolan kita hari ini. Kira-kira ada nggak harapan atau apa ya kata-kata bijak lah gitu kan, atau motivasi lah untuk generasi muda ini yang mungkin bisa menginspirasi mereka? Ada kesini ya mungkin lah. Boleh, motivasinya gini ya. Oh nunggu nih, dengar apa mau nunggu motivasi atau apa ya, harapan lah Gini, kalau seandainya kita mempunyai mimpi itu teruskan berjuangkan mimpi itu gitu. Karena Nisa pribadi itu untuk menggapai mimpi itu banyak kali tantangannya Bang. Bukan dari luar tapi malah dari dalam lingkup itu sendiri menjadi tantangan untuk Nisa. Gitu. Sakit kalau kita dengar cakap orang. Betul. Jadi tak usah dengar kata orang, fokus ke diri sendiri, raih impianmu selagi masih muda. Oke. Harapan Nisa sendiri setelah ini apa mungkin? Entah ke siapa gitu, entah. Ya khususnya untuk generasi muda Bengkalis lah ya. Sama-sama kita perdalami kebudayaan khas Bengkalis kita, salah satunya kayak batik ataupun adat istiadat gitu. Biar tidak sirna, biar tidak punah kebudayaan kita, adat istiadat kita. Punah, jangan sampai macam itulah ibaratnya. Ya. Kalau tahu Instagramnya apa nih Nisa? Mungkin ada cowok-cowok yang agak yang pengen tahu juga kan. Kebetulan saya udah follow sih Instagram dia nih, tapi tadi follow back kayaknya. Gak di follow back ya? Orang dia follow back ya? Siap! Kok aku bisa cakap di sini? Ini bukan minta follow back nih. Ada aku follow nih. Coba lah, boleh lah. Instagram Nisa Maisa27. Oh, oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Nisa udah mau duduk ngobrol sama saya gitu kan. Nah, kalau Nisa kan kalau model ini kan kayak dituntut perfect gitu kan. Iya, benar. Nah, orang-orang tuh perfect kayak misalnya jalan itu kalau bisa dapat menarik perhatian orang. Nah, itu mungkin ada apa ya, alat kosmetik atau yang dibutuhkan Nisa. Mungkin apa salah satunya itu Nisa? Salah satunya tuh minyak wangi. Oke. Parfum dong. Parfum. Nah, Nisa, kalau untuk minyak wangi itu ada salah satu rekomendasi dari saya lah ibaratnya. Nah, ini minyak wangi atau parfum Espresso by Pacific. Nah, ini minyak wangi ini tahan lama dan ini cocok bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Jadi biasanya saya juga pakai ini sih. Kalau Nisa berminat atau teman-teman yang berminat nih, bisa langsung pesan di Afika Abian di toko Shopee Shop di situ. Tulis saja Afika Abian. Nah, ini bakal ada minyak wangi di sini. Nah, itu bisa langsung pesan. Ya. Boleh. Harganya bisa cukup terjangkau sini. Espresso by Pacific. Luar biasa, tahan lama wanginya. Oke, terima kasih banyak Nisa udah mau ngobrol nih. Semoga sukses terus ke depannya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Baik itu dalam proses perkuliahannya maupun dalam proses dunia karirnya gitu. Amin. Nah, semoga nanti kita ke depan ada bisnis-bisnis lain yang bisa kita berkolaborasi. Boleh. Gas aja gitu ya. Boleh. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga senang di tontonan kita pada hari ini. Dan jangan lupa sebarkan untuk video ini kemana aja, saudara, keluarga, atau siapa-siapa pun lah. Terserah lah. Oke, saya Devrasi Anda. Sampai jumpa.